Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi tentang tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melvi Anestia. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, materi kedua yang akan dijelaskan oleh Tri Novianti, dan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Cika Ijatul Jannah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pengembangan kurikulum PAUD. Menurut Hasan Bahri, kurikulum dalam konteks pendidikan berarti jalur yang harus dilalui oleh guru serta siswa untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, serta nilai-nilai. Yang kedua, menurut Lazwardi, kurikulum adalah mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa untuk mendapatkan ijazah. Yang ketiga yaitu menurut Lase, kurikulum juga sering diartikan sebagai materi pelajaran atau materi pembelajaran peserta didik atau rencana pelajaran, baik itu rencana dokumen atau pedoman belajar atau pengalaman yang diadopsi oleh seseorang akan mengarahkannya dalam melakukan kegiatan belajar. Kenalkan, nama saya Tri Novianti. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD menurut Badrul Tamami 2016 terbagi menjadi 8 prinsip. Yang pertama itu prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu prinsip relevansi. Prinsip ini meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Yang ketiga itu prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip ini harus mempertimbangkan segi efisiensi dalam penyalahgunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar mencapai hasil yang optimal. Yang keempat itu prinsip fleksibilitas. Prinsip ini mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem. Dan yang kelima itu prinsip berkesinambungan. Prinsip ini disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Yang keenam itu prinsip keseimbangan. Prinsip ini memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program. Yang ketujuh itu prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dari konsistensi antara unsur-unsurnya. Yang kedelapan itu prinsip mutu. Prinsip pengembangan mutu dan mutu pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan pendidikan yang kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Izatul Jannah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum PAUD dan tujuan pengembangan kurikulum PAUD. Landasan pengembangan kurikulum PAUD. Menurut Susilo Jimat menyebutkan bahwa landasan pengembangan kurikulum PAUD terdiri atas 6 landasan, yaitu yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, karena di dalam filosofis terdapat dasar menentukan tujuan pendidikan dan sebagai proses pembelajaran yang berpikir. Selanjutnya yaitu landasan psikologis, artinya setiap anak memiliki pribadi yang berbeda, khas, unik, serta memiliki bakat, minat, juga kemampuan dan kecepatan dalam belajar yang berbeda. Yang ketiga yaitu landasan sosial dan budaya. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Hal ini mempengaruhi perubahan pola hidup dan perubahan kehidupan masyarakat sosial politik. Maka pengembangan kurikulum harus memperhatikannya, terutama pada isi kurikulum harus sejalan dengan arus globalisasi dan teknologi. Berikutnya yaitu landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Isi kurikulum harus sejalan dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut dan diantisipasi perubahannya mungkin akan terjadi. Selanjutnya landasan perkembangan teknologi. Kurikulum harus sejalan dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang transportasi, informatika, dan teknologi media cetak. Berikutnya yaitu landasan empiris. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan fakta empiris yang terjadi.
sehingga kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Terakhir yaitu landasan yuridis, berarti kurikulum harus selalu relevan dengan tuntunan zaman yang harus selalu disempurnakan dan mengacu pada landasan yuridis. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum PAUD. Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagian besar sekolah pendidikan anak usia dini mengembangkan kurikulumnya dalam beberapa bidang seperti bidang keterampilan sosial, interpersonal, keterampilan mandiri, dan interpersonal mandiri. Belajar cara berpikir dan mengembangkan kecintaan akan belajar, guru dan kemampuan berpikir, kesiapan belajar, bahasa, kemampuan baca tulis, pendidikan kepribadian, musik, seni, kesejahteraan, dan hidup sehat, serta kemandirian. Jadi dapat kami simpulkan bahwa kurikulum adalah keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dikembangkan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak, selaras dengan potensi, minat, emosional, kecerdasan, intelektual, dan kinestetik peserta didik secara optimal. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana dan program, kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.